Okay, it's recording now and saya share screen. Oke, sebentar ini saya share screen dulu ya. Oke, dilihat teman-teman sudah bisa terlihat ya. Oke, ini saya tarik ke atas dulu sebentar, maaf. Oke, pertanyaan ketiga ini kita bicara apa sih? Kita bicara mengenai pemasaran dan juga jalur pelanggan baru di era digital gitu kan ya. Oke, kita lihat di sini. Nanti kalau sekarang ini kan kita bergerak dari pemasaran yang sifatnya tradisional ke digital kan ya. Kalau di zaman di saat kata apa tradisional itu kan pemasaran itu selalu dimulai dari segmentasi kita ini mau segmennya kemana sih gitu kan ya, ke misalnya ke kota besar atau kota kecil kan gitu ya, kemudian kemudian jadi ini di pasar itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yang sifatnya itu homogen. Misalnya tadi kan kota-kota besar itu berarti kan homogennya itu masyarakat yang ada di kota-kota besar, misalnya seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu, atau Jabodetabek. Kemudian juga ada misalnya Bandung, kemudian juga Surabaya, Medan gitu kan ya, kemudian Semarang, kemudian juga ada di Makassar, kemudian misalnya juga di Denpasar. Nah, itu berarti kan kita melakukan segmentasi itu, mengelompokkan pasar itu ke dalam kelompok yang homogen, ya kan? Bisa dilihat dari tadi apa, posisi geografis, demografis, kita mungkin kita membagi pasar itu sesuai dengan apa, gender, ya misal laki, perempuan kan gitu ya, atau mungkin ya, usia, usia produktif gitu kan ya, atau mungkin usia-usia bagi mereka yang first jobber, mereka yang baru masuk ke apa, baru lulus dan masuk ke lapangan pekerjaan gitu ya, mungkin di usia 20-an. Atau mungkin juga dilihat dari sisi psikografis gitu dan juga perilaku kan. Segmentasi ini kemudian diikuti apa dengan kita melakukan targeting gitu kan ya. Jadi ini kita melihat, memilih satu segmen atau lebih yang dituju oleh merek, kemudian dilihat juga dari daya tariknya, gitu kan. Kemudian nah, kedua hal ini memungkinkan kita melakukan alokasi sumber daya yang efisien dan melakukan positioning yang lebih tajam kan gitu. Jadi karena sumber daya perusahaan kita terbatas gitu kan, maka kita harus bisa memaksimumkan dengan cara apa? Dengan melakukan segmentasi dan juga melakukan juga targeting gitu kan, dan pastinya kita melakukan positioning supaya supaya apa? Supaya lebih tajam lagi nih positioningnya gitu kan ya. Nah, segmentasi dan juga penargetan ini merupakan keputusan yang sifatnya sepihak. Sepihak dalam artian apa? Sepihak yang dilakukan oleh company, yang dilakukan oleh produsen gitu kan ya. Ya kan, tanpa adanya persetujuan oleh pelanggan kan gitu ya. Nah, ini keterlibatan pelanggan itu sangat terbatas kan, tuh masalah hanya pada saat kita melakukan apa, survei atau marketing research gitu ya, dan kita melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada konsumen, ya paling hanya sebatas itu aja gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi sehingga pelanggan ini sering merasa terganggu atau terusik dengan adanya pesan-pesan yang sifatnya itu tidak relevan gitu kan, tidak relevan dan juga akhirnya apa? Disturbing atau mengganggu. Ya misalkan gampangnya kalau misalkan kalian menonton apa, lagi mengakses YouTube gitu kan, yang kalian klik salah satu channel tertentu atau podcast di YouTube, kemudian muncul iklan dan kalian merasa iklan aku mengganggu banget karena tidak sesuai dengan apa, dengan diri kalian. Ya jadi akhirnya apa kan, yang ditunggu adalah kan dari di pojok kanan itu adalah tulisan skip ad-nya kan. Ada hitungannya kan 5, 4, 3, 2, 1, kemudian skip ad, langsung kalian klik kan di situ biasanya kan. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang bertanyakan sini teman-teman, silakan. Nah, kemudian dalam ekonomi digital, pelanggan ini bisa terhubung secara sosial dengan satu dengan lainnya dalam jaringan horizontal komunitas gitu loh. Jadi komunitasnya bersifat itu horizontal dan mereka itu saling terkoneksi satu dengan lainnya. Nah,
Nah, saat ini jadi komunitas merupakan sebuah segmen yang baru gitu loh. Jadi komunitas ini dibentuk oleh pelanggan dengan batasan yang mereka tentukan sendiri gitu loh. Dan ini komunitasnya sangat kebal terhadap iklan dan juga spam yang tidak relevan gitu loh. Nah, supaya kita bisa terlibat dalam komunitas pelanggan sebagai marketer, jadi ini brand itu tuh ya harus minta izin dulu nih, di mana brand itu meminta persetujuan pelanggan sebelum kita bisa mengirimkan pesan-pesan pemasaran gitu loh. Nah, ketika meminta izin ini, ya merek harus bertindak sebagai teman. Jadi ini kita marketer itu harus bisa sebagai temannya si pelanggan gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa diterima di tempat mereka kan gitu ya. Jadi gampangnya seperti misalnya kalau kita lihat mekanisme Facebook gitu ya. Misalnya pelanggan ini kan ya harus bisa memutuskan untuk memberikan konfirmasi atau mengabaikan permintaan pertemanan kan gitu ya. Nah, tetapi juga perusahaan bisa menggunakan segmentasi, pentargetan, dan positioning ini secara transparan. Jadi konsumen tuh tahu gitu loh bahwa misalnya produsen ini melakukan segmentasi, targeting, dan positioning itu kepada uh, komunitasnya tertentu kan gitu ya. Ada yang menanyakan sampai sini teman-teman silakan. Oke, nah dengan adanya pengertian tradisional ini, jadi merek itu merupakan seperangkat gambar, seringkali sebuah nama, logo, dan juga tagline yang membedakan penawaran produk atau jasa milik perusahaan dibandingkan para pesaingnya. Nah, konsep merek ini dikaitkan dengan brand positioning gitu ya. Nah, untuk bisa membentuk ekuitas yang kuat, nah merek ini harus memiliki positioning yang cukup jelas dan konsisten, serta perangkat diferensiasi yang autentik yang bisa mendukung diferensiasi tersebut gitu loh. Jadi ini positioning itu pada dasarnya itu sebenarnya sebuah janjinya si brand untuk bisa merebut pikiran dan hati pelanggan gitu loh. Nah, jadi untuk merek ini harus bisa menepati janji ini dengan cara apa? Dengan cara diferensiasi yang solid dan juga konkret melalui uh, kegiatan marketing mix-nya gitu kan, mulai dari produknya, price, promotion, place-nya kan gitu ya. Ya sampai kepada physical evidence, kemudian proses dan juga people-nya gitu loh. Semuanya ini harus bisa mencerminkan diferensiasinya gitu kan ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan, silakan. Monggo silakan kalau ditanyakan mengenai brandnya, mengenai segmentasi, targeting, positioning, silakan kalau ditanyakan. Sembari saya bikin bukti ajar dulu. Oke, oke. Ini saya coba share screen ya. Saya mau coba jelaskan sedikit pembahasan mengenai logo gitu ya. Oke, mana tuh? Sebentar. Oke, ini aku ambil dari beberapa poin ya. Sebentar ini. Nah, kalau kalian pernah lihat ini kan kalian pasti teman-teman sudah tahu ya ini ya sebelah kanan ini kan pasti ada di rumah kalian kan Indomie gitu ya. Baik itu mungkin Indomie rebus, Indomie goreng, kemudian juga kan Unilever itu produsen dari Belanda yang menghasilkan beberapa brand-brand tertentu kan gitu dan juga ini brand otomotif ya, salah satu pabrikan otomotif dari Swedia, Eropa yang membuat kendaraan yang mengklaim bahwa kendaraan merupakan kendaraan yang paling aman kan gitu ya. Sebentar, oke. Oke, nah, jadi menurut siapa si founder dari Walter Lander, ini Walter Lander itu mendirikan Lander Associates, jadi salah satu agensi advertising agency yang terkemuka di Amerika.
Jadi itu menjelaskan bahwa produk itu diciptakan di pabrik. Sedangkan brand itu diciptakan di benak konsumen gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada beberapa brand elemen gitu. Jadi brand elemen terdiri dari nama merek, logo, simbol, karakter, slogan atau tagline, jingle, dan juga kemasan. Jadi kemasan itu merupakan bagian dari brand elemennya. Nah, jadi masing-masing elemen merek ini yang harus konsisten satu dengan lain supaya tidak terjadi koherensi persepsi dan dari konsumen. Jadi harus konsisten mulai dari namanya, mereknya, logo, simbol, karakter semua itu harus konsisten gitu loh. Nah, elemen merek ini ya harus memiliki kriteria yang bisa diingat gitu loh. Ya, harus sifatnya memorable, memiliki makna yang meaningful gitu loh. Kemudian juga memiliki kemiripan secara visual, likable, bisa ditransfer pada kategori produk yang lain, kemudian bisa disesuaikan, adaptable, dan juga bisa diproteksi, protectable. Artinya apa? Memorable. Merek ini harus memiliki elemen yang mudah diingat untuk diucapkan. Misalnya apa? Teh botol Sosro, Beng Beng, Nivea gitu kan ya. Meaningful. Jadi merek ini harus memiliki elemen yang syarat dengan makna. Misalnya Rinso, kemudian Soklin. Rinso itu artinya kan membersihkan. Soklin artinya kan begitu bersih, clear, bersih. Ini sedap, itu kan maksudnya sedap gitu kan ya. Transferable, elemen merek itu bisa digunakan untuk kategori produk-produk lainnya karena memiliki kesamaan atribut. Jadi elemen merek itu memiliki kemampuan untuk digunakan pada kategori-kategori produk lainnya. Misalnya Lifebuoy itu kan sebagai sabun dan juga sebagai sampo kan juga. Kemudian ke Dove gitu loh. Adaptable, kemampuan untuk beradaptasi atau bisa disesuaikan. Merek ini memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, merek Lux itu menggunakan model yang selalu berganti-ganti sesuai dengan zamannya. Mungkin kalau teman-teman pernah ingat ya, seperti misalnya Christian Hakim, Ida Iyasa itu kan di tahun-tahun 90-an, kemudian Tamara Blensky tahun 2000, kemudian yang semakin baru, salah seperti apa, Dian Sastro, Luna Maya, Atika Hasiholan, dan juga Bunga Citra Lestari kan gitu ya. Nah, kemudian protectable. Merek-merek ini memiliki hak paten dan juga hak merek dagang. Demikian juga merek akan terlindungi dari pembajakan. Jadi jangan sampai nanti merek-merek kita ini bisa dibajak atau dipakai, brand kita dipakai oleh orang lain tanpa persetujuan dari kita gitu loh. Nah, seperti itu. Sekarang kita bicara mengenai logo dan simbol. Nah, kemudian logo dan simbol ini, logo itu merupakan singkatan dari logotype. Logo dapat menggunakan elemen berupa tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan juga lainnya. Logo ini merupakan identitas, ya identitas merek yang membantu untuk membedakan suatu produk atau entitas pemasaran dari pesaingnya. Nah, ini pembentukan logo juga merupakan simbol sebagai bentuk positioning gitu ya. Logo ini merupakan instrumen nilai-nilai yang menunjukkan reputasi perusahaan. Logo bisa menunjukkan representasi sesuatu yang sifatnya abstrak dan memiliki tanda itu berupa kata-kata ataupun angka dengan jelas dan kuat. Selain logo juga ada simbol. Simbol itu merupakan tanda, petunjuk atau kata yang menunjukkan sesuatu. Simbol ini merupakan representasi dari ide, objek, atau sebuah hubungan. Simbol ini membantu konsumen untuk memahami adanya sesuatu dengan cara melakukan analisa hubungan antara satu konsep dan konsep yang lainnya. Nah, ini media komunikasi pemasaran banyak menggunakan simbol untuk merepresentasi pesan dari para marketer gitu ya. Oke, manfaat dari logo dan simbol itu adalah membantu konsumen sebagai sebagai target marketing untuk mampu mengenali dan mengidentifikasi produk gitu loh. Keuntungan dari penggunaan logo dan simbol itu adalah memiliki makna versatility. Artinya apa? Artinya makna logo dan simbol itu memiliki arti yang sama antar daerah ataupun budaya. Logo juga memiliki keunggulan yaitu cenderung untuk bisa mudah diadaptasi sepanjang waktu. Nah, ini perubahan logo ini menunjukkan adanya perubahan strategi bisnis perusahaan
Dan juga logo menunjukkan adanya nilai-nilai atau value yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pemasar ini diharapkan untuk bisa senantiasa melakukan ya perubahan logo ya sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Oke, nah kemudian kita lihat di sini jadi ini beberapa jenis logo itu ya, jadi lagi logo monogram, lettermark, wordmarks, logo yang berbentuk gambar atau simbol, logo abstrak, logo maskot, logo kombinasi, dan logo eksternal. Nah, ini logonya seperti ini, logo dan simbol seperti ini bentuknya. Nah, kemudian Adanya fungsi semangka logo itu apa sih? Fungsi logo sebagai identitas diri, juga sebagai tanda kepemilikan untuk membedakan miliknya dengan milik orang lain. Sebagai tanda dari jaminan kualitas dan juga mencegah penipuan. 12.000 ada Pak. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Pak, Silakan kalau mau tanyakan. strawberry ada. Oke, kita lihat logo dan brand. Logo itu kalau manusia itu seperti di gambar samping ini, logo itu sebagai mukanya. Sedangkan brand itu seluruh tubuh manusia termasuk muka gitu loh. Ya kan? Nah, brand itu memiliki makna yang jauh lebih dalam dan luas dari logo-logo itu berbentuk benda fisik yang dapat dilihat. Sedangkan brand mencakup keseluruhan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, pengalaman dan asosiasi kan gitu ya. Sebagai contoh kayak manusia gitu ya. Jadi ini kalau logonya itu wajah, muka gitu ya. Nah, itu tuh identitas itu adalah penampilan fisiknya termasuk logo, komunikasi dan perilaku. Brand itu adalah keseluruhan manusia, baik itu dari jiwa dan raganya termasuk identitas, otomatis termasuk logonya juga gitu loh. Brand merupakan rangkuman nilai-nilai esensial dari entitas gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ada yang menanyakan sampai sini? Ini saya coba tanya tahapan membuat logo tuh, teman-teman bentuk diantaranya mulai dari riset dan analisa, thumbnails, komputer gitu ya. Kemudian juga kita melakukan review, pendaftaran merek kita melakukan sistem identitas dan produksi kan gitu ya. Nah, ini kriteria logo. Jadi harus unik, harus dapat mengakomodasi dinamika yang dialami oleh entitasnya dalam jangka waktu tertentu. Kita atau bahkan mungkin selama mungkin gitu ya. Artinya logo itu harus bisa fleksibel dan tahan lama gitu kan ya. Kita bisa melihat misalnya kayak beberapa logo tuh yang berubah-berubah ya, seperti kayak logo beberapa BUMN misalnya seperti logonya Garuda itu kan sempat berubah bentuk logonya ya. Kemudian juga logonya Pertamina itu juga udah berubah kan ya. Dari logo adalah berbentuk kuda laut yang kuda laut kembar yang saling berhadapan sampai kepada saat ini yang berbentuk logo P kan gitu ya. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, nanti saya coba share bahan ini di grup ya. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada ininya ya. Oke, tadi kalau kita udah bicara mengenai logo gitu kan ya. Nah, sekarang kita bicara nih misalnya bagi kepada dari yang perekonomian digital ya. Jadi dalam perekonomian digital itu pelanggan ini harus bisa difasilitate dan juga bisa di empower, diberdayakan untuk bisa mengevaluasi dan juga bahkan mereka harus bisa meneliti janji dari brand positioning gitu loh. Dengan adanya transparansi terutama di sosial media ini mereka tidak bisa lagi membuat janji-janji sifatnya fake atau janji palsu yang dan juga tidak dapat dibuktikan atau bahkan tidak bisa teruji gitu loh. Nah, di sini kita dalam mengkomunikasikan brand secara konsisten dan juga positioning itu secara berulang itu sebagai kunci dari traditional marketing itu udah nggak cukup lagi gitu loh. Nah, karena apa? Karena di era disruption ini ya siklus hidup produk itu ya lebih pendek dan juga trennya itu cepat berubah gitu kan ya. Ya kan salah saat ini trennya tuh misalnya kepada makanan misalnya seperti contohnya misalnya seperti mie gacoan gitu ya. Ya, apakah mie gadgetnya bisa bertahan lama itu belum tentu karena apa? Karena trennya kan cepat berubah gitu. Mungkin di 3 bulan lagi mungkin ada lagi yang lain misalnya seperti ramen gitu kan ya.
Nah, jadi ini merek ini harus cukup dinamis dan beradaptasi untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu gitu ya. Nah, tetapi yang harus tetap konsisten itu adalah karakter dari mereknya dan kode karakternya. Dan kode karakter itu adalah merupakan alasan keberadaannya. Jadi inti dari merek itu merupakan konsisten. Maka tuh apa penampakan luar itu bisa fleksibel gitu. Jadi intinya adalah konsistensi dalam dalam hal karakternya itu kan ya. Contohnya seperti kalau logonya Google tuh ya mungkin ya bisa berubah kan gitu ya, bisa bisa berubah dari waktu ya, cukup sering kan perubahannya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat dari apa sorry. Bagaimana kita bisa memadukan peran 4P ke dalam komersialisasi 4C. 4P itu kan product, price, promotion, place gitu ya. Nah, kemudian apa tuh 4C? 4C itu mulai dari co-creation, currency, communal activation, dan juga conversation. Co-creation itu merupakan strategi pengembangan produk baru ya dengan melibatkan pelanggan di tahap awalnya terbentuknya gagasan dan memungkinkan juga konsumen atau pelanggan ini menyesuaikan dan mempersonalisasikan produk ataupun jasa yang lainnya sehingga menciptakan proposisi nilai yang sesungguhnya nilai unggulan gitu kan ya. Nah, jadi ini pelanggan ini kita mulai libatkan dari sejak tahap awal terbentuknya ide atau gagasan gitu loh. Ya bisa misalnya melalui FGD, bisa melalui misalnya diskusi diskusi seperti FGD dalam kegiatan marketing research atau mungkin dalam dari survei yang kita lakukan gitu kan ya atau mungkin pada saat kita lakukan yang namanya kita melakukan observasi di lapangan kita kan kita bertindak seolah-olah kita sebagai konsumen sebagai teman mereka kemudian kita bisa mendapatkan insight yang lebih dalam kan gitu ya. Makanya perusahaan itu akan selalu melibatkan pelanggan dari tahap awal pembentukan gagasan gitu ya. Co-creation atau mungkin juga sering juga disebut dengan produk gitu. Jadi ini produknya. Nah, kemudian currency, berarti ini harga. Jadi ini konsep penetapan harga di era digital ini juga berkembang dari harga yang standar menjadi harga yang dinamis. Jadi dalam penentuan harga yang dinamis ini, perusahaan bisa mengoptimalkan profitability dengan biaya yang berbeda pada setiap pelanggan yang didasarkan pada pola pembelian historis, jarak, maupun juga lokasi toko, dan juga aspek profil pelanggan lainnya. Jadi dalam era digital ini harga mirip dengan mata uang, jadi itu bisa berfluktuasi gitu. Bisa berfluktuasi sesuai dengan permintaan pasar, kan gitu ya. Lalu yang ketiga communal activation atau konsep saluran yang berubah atau misalnya kalau sini kita bicara mengenai place-nya gitu kan. Nah, dalam ekonomi berbagi, konsep distribusi yang paling ampuh itu adalah distribusi rekan ke rekan, jadi distribusi dari teman ke teman yang lain gitu. Nah, misalkan kita bisa membayangkan kalau pelanggan itu menginginkan produk dalam hitungan sekian menit di dunia saling terkoneksi, interconnected world gitu ya. Jadi pelanggan meminta akses ke produk dan jasa secara instan yang hanya dapat terlaksana jika teman-teman mereka itu berada di dekat mereka. Ini merupakan esensi dari aktivitas komunal kan gitu ya. Nah, kemudian conversation atau juga sering juga disebut dengan promotion. Jadi ini kita lihat migrasi dari 4P ke 4C tadi ya. Conversation jadi ini konsep promosi yang berkembang. Pelanggan dengan media sosial dapat melakukan respon terhadap pesan pemasaran. Nah, hal ini juga memungkinkan pelanggan berbicara mengenai tentang pesan pemasarannya ini kepada pelanggan yang lain sebagai bentuk penilaian pelanggan kan gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat dari proses pelayanan pelanggan ke pelayanan yang sifatnya pelanggan kolaboratif. Jadi kalau untuk praktek-praktek marketing tradisional itu sebelum membeli pelanggan diperlakukan seperti halnya kayak target gitu kan ya. Ya sekali memutuskan membeli mereka dianggap sebagai raja, ya kan.
perusahaan itu menunjukkan kepedulian tulus pada pelanggan dengan mendengarkan, merespon, dan juga secara konsisten menindaklanjuti ketentuan yang didikte oleh perusahaan, yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan pelanggan. Jadi ini personel itu bertanggung jawab dalam melakukan peran dan proses tertentu menurut pedoman standar prosedur yang sangat ketat kan gitu ya. Nah, tetapi di dunia yang saling terhubung ini, kolaborasi itu merupakan kunci. Kolaborasi terjadi ketika perusahaan mengundang pelanggan untuk bisa berpartisipasi dalam proses menggunakan layanan self-service gitu ya. Oke. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Monggo, silakan kalau ditanyakan. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nanti kita break dulu, kita break sebentar. Kemudian setelah habis break kita mungkin break sekitar 5 menit 10 menit. Setelah itu kita sambung lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke memadukan pemasaran tradisional dan juga digital. Jadi di tahap awal interaksi antara perusahaan dan pelanggan itu ya. Jadi ini tradisional marketing itu memainkan peran yang utama dalam membangun kesadaran merek dan juga minat. Di saat interaksi ini berlanjut dan pelanggan menuntut hubungan yang lebih erat dengan perusahaan, jadi ini digital marketing itu menjadi semakin penting, yaitu dengan apa? Dengan mendorong tindakan dan juga penganjuran. Karena apa? Karena pemasaran digital itu lebih accountable dibandingkan pemasaran tradisional. Fokus pemasaran digital itu mendorong terciptanya hasil, sementara fokus pemasaran tradisional itu dalam memprakarsai interaksi pelanggan gitu. Oke. Ini perbedaan antara pemasaran digital dengan pemasaran konvensional ya. Jadi ini kalau pemasaran saya coba dikit lagi nih ya. Pemasaran digital itu pendekatannya lebih kepada connected marketing gitu ya. Konfirmasi komunitas pelanggan, klarifikasi merek dari karakter dan kode, pemasaran campuran terhubung, jadi ada co-creation, ada mata uang, aktivitas komunal, percakapan, dan juga komersialisasi. Nah, kemudian juga pelayanan pelanggan yang sifatnya kolaborasi kan gitu. Nah, kemudian pendekatan pemasaran sifatnya tradisional itu lebih kepada yang segmentasi dan penargetan sifatnya strategis, kemudian positioning dan diferensiasi merek. Kemudian juga pemasaran campuran taktis mulai dari produk, harga, tempat, promosi dan juga sales approach gitu ya. Dan juga layanan dan proses yang menciptakan ide ini merupakan perbedaan antara digital marketing dan juga pemasaran yang sifatnya konvensional kan gitu. Nah, nanti di sini nih ada yang namanya mulai dari yang tadi kita berubah dari AIDA menjadi 4A. Nah, ini akan saya jelaskan nanti setelah kita break gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin silakan monggo sebelum kita break. Silakan ada yang tanyakan. Nggak ada, Pak. Oke, kita break dulu ya teman-teman ya. Sebentar, sekarang nih jam 3 lebih 2 menit ya. Kita mau balik lagi jam 3.20 gitu ya. Oke. Oke, I'll see you around and don't go too far. Oke, it's recording now and saya share screen. Oke, sebentar ini saya share screen dulu ya. Oke, dilihat teman-teman sudah bisa terlihat ya. Oke, ini saya tarik ke atas dulu sebentar, maaf. Oke, pertanyaan ketiga ini kita bicara apa sih? Kita bicara mengenai pemasaran dan juga jalur pelanggan baru di era digital gitu kan ya. Oke, kita lihat di sini.
Nanti kalau sekarang ini kan kita bergerak dari pemasaran yang sifatnya tradisional ke digital kan ya. Kalau di zaman di saat tradisional itu kan pemasaran itu selalu dimulai dari segmentasi. Segmentasi kita ini mau segmennya kemana sih gitu kan ya, ke misalnya ke kota besar atau kota kecil kan gitu ya. Kemudian jadi ini di pasar itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yang sifatnya itu homogen. Misalnya tadi kan kota-kota besar itu berarti kan homogennya itu masyarakat yang ada di kota-kota besar, misalnya seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu atau Jabodetabek. Kemudian juga ada misalnya Bandung, kemudian juga Surabaya, Medan gitu kan ya, kemudian Semarang, kemudian juga ada di Makassar, kemudian misalnya juga di Denpasar. Nah, itu berarti kan kita melakukan segmentasi itu mengelompokkan pasar itu ke dalam kelompok yang homogen, ya kan? Bisa dilihat dari tadi posisi geografis, demografis, kita mungkin kita membagi pasar itu sesuai dengan gender, ya misal laki, perempuan kan gitu ya, atau mungkin ya, usia, usia produktif gitu kan ya, atau mungkin usia-usia bagi mereka yang first jobber, mereka yang baru masuk ke baru lulus dan masuk ke lapangan pekerjaan gitu ya, mungkin di usia 20-an. Kita mungkin juga dilihat dari sisi psikografis gitu dan juga perilaku kan. Segmentasi ini kemudian diikuti dengan kita melakukan targeting gitu kan ya. Jadi ini kita melihat memilih satu segmen atau lebih yang dituju oleh merek, kemudian dilihat juga dari daya tariknya, gitu kan. Kemudian nah kedua hal ini memungkinkan kita melakukan alokasi sumber daya yang efisien dan melakukan positioning yang lebih tajam kan gitu. Jadi karena sumber daya perusahaan kita terbatas gitu kan, maka kita harus bisa memaksimumkan dengan cara apa? Dengan melakukan segmentasi dan juga melakukan juga targeting gitu kan, dan pastinya kita melakukan positioning supaya lebih tajam lagi nih positioningnya gitu kan ya. Nah, segmentasi dan juga penargetan ini merupakan keputusan yang sifatnya sepihak. Sepihak dalam artian apa? Sepihak yang dilakukan oleh company, yang dilakukan oleh produsen gitu kan ya. Ya kan, tanpa adanya persetujuan oleh pelanggan kan gitu ya. Nah, ini keterlibatan pelanggan itu sangat terbatas kan tuh, misalnya hanya pada saat kita melakukan survei atau marketing research gitu ya, dan kita melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada konsumen, ya paling hanya sebatas itu aja gitu kan. Nah, jadi apa? Jadi sehingga pelanggan ini sering merasa terganggu atau terusik dengan adanya pesan-pesan yang sifatnya itu tidak relevan gitu kan, tidak relevan dan juga akhirnya disturbing atau mengganggu. Ya misalkan gampangnya kalau misalkan kalian menonton mengakses YouTube gitu kan, yang kalian klik salah satu channel tertentu atau podcast di YouTube, kemudian muncul iklan dan kalian merasa iklan aku mengganggu banget karena tidak sesuai dengan dengan diri kalian. Ya jadi akhirnya apa kan yang ditunggu adalah kan dari di pojok kanan itu adalah tulisan skip ad-nya kan. Ada hitungan kan 5, 4, 3, 2, 1, kemudian skip ad, yang langsung kalian klik kan di situ biasanya kan. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang bertanyakan sini teman-teman, silakan. Nah, kemudian dalam ekonomi digital, pelanggan ini bisa terhubung secara sosial dengan satu dengan lainnya dalam jaringan horizontal komunitas gitu loh. Jadi komunitasnya bersifat itu horizontal dan mereka itu saling terkoneksi satu dengan lainnya. Nah, saat ini jadi komunitasnya merupakan sebuah segmen yang baru gitu loh. Jadi komunitas ini dibentuk oleh pelanggan dengan batasan yang mereka tentukan sendiri gitu loh. Dan ini komunitasnya sangat kebal terhadap iklan dan juga spam yang tidak relevan gitu loh. Nah, supaya kita bisa terlibat dalam komunitas pelanggan sebagai marketer, jadi ini brand itu tuh ya harus minta izin dulu nih, di mana brand itu meminta persetujuan pelanggan sebelum kita bisa mengirimkan pesan-pesan pemasaran gitu loh. Nah, ketika meminta izin ini, ya merek harus bertindak sebagai teman. Jadi ini kita marketer itu harus bisa sebagai temannya si pelanggan gitu loh. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa diterima di tempat mereka kan gitu ya. Jadi gampangnya seperti misalnya kalau kita lihat mekanisme Facebook gitu ya. Misalnya pelanggan ini kan ya harus bisa memutuskan untuk memberikan konfirmasi atau mengabaikan permintaan pertemanan kan gitu ya.
Nah, tetapi juga perusahaan bisa menggunakan segmentasi, pentargetan, dan positioning ini secara transparan. Jadi konsumen tuh tahu gitu loh bahwa misalnya produsen ini melakukan segmentasi, targeting, dan positioning itu kepada uh, komunitasnya tertentu kan gitu ya. Ada yang menanyakan sampai sini teman-teman silakan. Oke, nah dengan adanya pengertian tradisional ini, jadi merek itu merupakan seperangkat gambar, seperangkat seringkali sebuah nama, logo, dan juga tagline yang membedakan penawaran produk atau jasa milik perusahaan dibandingkan para pesaingnya. Nah, konsep merek ini dikaitkan dengan brand positioning gitu ya. Nah, untuk bisa membentuk ekuitas yang kuat, nah merek ini harus memiliki positioning yang cukup jelas dan konsisten, serta perangkat diferensiasi yang autentik yang bisa mendukung diferensiasi tersebut gitu loh. Jadi ini positioning itu pada dasarnya itu sebenarnya sebuah janjinya si brand untuk bisa merebut pikiran dan hati pelanggan gitu loh. Nah, jadi untuk merek ini harus bisa mendapati janji ini dengan cara apa? Dengan cara diferensiasi yang solid dan juga konkret melalui uh, kegiatan marketing mix-nya gitu kan, mulai dari produknya, price, promotion, place-nya kan gitu ya. Ya sampai kepada physical evidence, kemudian proses dan juga people-nya gitu loh. Semuanya ini harus bisa mencerminkan diferensiasinya gitu kan ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan, silakan. Monggo silakan kalau ditanyakan mengenai brandnya, mengenai segmentasi, targeting, positioning, silakan kalau ditanyakan. Sembari saya bikin apa bukti ajar dulu. Oke, oke. Ini saya coba share screen ya. Saya mau coba jelaskan sedikit pembahasan mengenai logo gitu ya. Oke, mana tuh? Sebentar. Oke, ini aku ambil dari beberapa poin ya. Sebentar ini. Nah, kalau kalian pernah lihat ini kan kalian pasti teman-teman sudah tahu ya ini ya sebelah kanan ini kan pasti ada di rumah kalian kan Indomie gitu ya. Baik itu mungkin Indomie rebus, Indomie goreng, kemudian juga kan Unilever itu produsen dari Belanda yang menghasilkan beberapa brand-brand tertentu kan gitu dan juga ini brand otomotif ya, salah satu pabrikan otomotif dari Swedia, Eropa yang membuat kendaraan yang mengklaim bahwa kendaraan itu merupakan kendaraan yang paling aman kan gitu ya. Sebentar, oke. Oke, nah, jadi menurut siapa si founder dari Walter Lander ini, Walter Lander itu mendirikan Lander Associates, jadi salah satu agensi advertising agency yang terkemuka di Amerika. Jadi itu menjelaskan bahwa produk itu diciptakan di pabrik, sedangkan brand itu diciptakan di benak konsumen gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ada beberapa brand elemen gitu. Jadi brand elemen terdiri dari nama merek, logo, simbol, karakter, slogan atau tagline, jingle dan juga kemasan. Nah, jadi kemasan itu merupakan bagian dari brand elemennya. Nah, jadi masing-masing elemen merek ini yang harus konsisten satu dengan lain supaya tidak terjadi koherensi persepsi dan dari konsumen. Jadi harus apa ya harus konsisten mulai dari apa mulai dari namanya, mereknya, logo, simbol, karakter semua itu harus konsisten gitu loh. Nah, elemen merek ini ya harus memiliki kriteria yang bisa diingat gitu loh. Ya, harus sifatnya memorable, memiliki makna yang meaningful gitu loh. Kemudian juga memiliki kemiripan secara visual, likable,
bisa ditransfer pada kategori produk yang lain, kemudian bisa disesuaikan, adaptable, dan juga bisa diproteksi, protectable. Artinya apa? Memorable. Merek ini harus memiliki elemen yang mudah diingat untuk diucapkan. Misalnya apa? Teh botol Sosro, Beng Beng, Nivea gitu kan ya. Meaningful. Jadi merek ini harus memiliki elemen yang syarat dengan makna. Misalnya Rinso, kemudian So Clean. Rinso itu artinya kan membersihkan. So Clean artinya kan begitu bersih, clear, bersih. Ini sedap, itu kan maksudnya sedap gitu kan ya. Transferable, elemen ini elemen merek itu bisa digunakan untuk kategori produk-produk lainnya karena memiliki kesamaan atribut. Jadi elemen merek itu memiliki kemampuan untuk digunakan pada kategori-kategori produk lainnya. Misalnya Lifebuoy, Lifebuoy itu kan sebagai sabun dan juga sebagai sampo kan juga. Kemudian ke Dove gitu loh. Adaptable, kemampuan untuk beradaptasi atau bisa disesuaikan. Merek ini memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, merek Lux itu menggunakan model yang selalu berganti-ganti sesuai dengan zamannya. Mungkin kalau teman-teman pernah ingat ya, seperti misalnya Christian Hakim, Ida Iyasa itu kan di tahun-tahun 90-an, kemudian Tamara Bleszynsky tahun 2000, kemudian yang semakin baru, salah seperti apa, Dian Sastro, Luna Maya, Atika Hasiholan, dan juga Bunga Citra Lestari kan gitu ya. Nah, kemudian protectable. Merek-merek ini memiliki hak paten dan juga hak merek dagang. Demikian juga merek akan terlindungi dari pembajakan. Jadi jangan sampai nanti merek-merek kita ini bisa dibajak atau dipakai brand kita dipakai oleh orang lain tanpa persetujuan dari kita gitu loh. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bicara mengenai logo dan simbol. Nah, kemudian logo dan simbol ini, logo itu merupakan singkatan dari logotype. Logo dapat menggunakan elemen berupa tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan juga lainnya. Logo ini merupakan identitas, ya identitas merek yang membantu untuk membedakan suatu produk atau entitas pemasaran dari pesaingnya. Nah, ini pembentukan logo juga merupakan simbol sebagai bentuk positioning gitu ya. Logo ini merupakan instrumen nilai-nilai yang menunjukkan reputasi perusahaan. Logo bisa menunjukkan representasi sesuatu yang sifatnya abstrak dan memiliki tanda itu berupa kata-kata ataupun angka dengan jelas dan kuat. Selain logo juga ada simbol. Simbol itu merupakan tanda, petunjuk atau kata yang menunjukkan sesuatu. Simbol ini merupakan representasi dari ide, objek, atau sebuah hubungan. Simbol ini membantu konsumen untuk memahami adanya sesuatu dengan cara melakukan analisa hubungan antara satu konsep dan konsep yang lainnya. Nah, ini media komunikasi pemasaran banyak menggunakan simbol untuk merepresentasi pesan dari para marketer gitu ya. Oke, manfaat dari logo dan simbol itu adalah membantu konsumen sebagai 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 target marketing untuk mampu mengenali dan mengidentifikasi produk gitu loh. Keuntungan dari penggunaan logo dan simbol itu adalah memiliki makna versatility. Artinya apa? Artinya makna logo dan simbol itu memiliki arti yang sama antar daerah ataupun budaya. Logo juga memiliki keunggulan yaitu cenderung untuk bisa mudah diadaptasi sepanjang waktu. Nah, ini perubahan logo ini menunjukkan adanya perubahan strategi bisnis perusahaan dan juga logo menunjukkan adanya nilai-nilai atau value yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pemasar ini diharapkan untuk bisa senantiasa melakukan perubahan logo ya sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Oke, nah kemudian kita lihat di sini jadi ini beberapa jenis logo itu ya, jadi lagi logo monogram, lettermark, wordmarks, logo yang berbentuk gambar atau simbol, logo abstrak, logo maskot, logo kombinasi, dan logo eksternal. Nah, ini logonya seperti ini, logo dan simbol seperti ini bentuknya. Nah, kemudian fungsi logo itu apa sih? Fungsi logo sebagai identitas diri, juga sebagai tanda kepemilikan untuk membedakan miliknya dengan milik orang lain. Sebagai tanda dari jaminan kualitas dan juga mencegah penipuan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Silakan kalau mau tanyakan. Strawberry ada. Oke, kita lihat logo dan brand.
logo itu kalau manusia itu seperti di gambar samping ini, logo itu sebagai mukanya. Sedangkan brand itu seluruh tubuh manusia termasuk muka gitu loh. Ya kan? Nah, brand itu memiliki makna yang jauh lebih dalam dan luas dari logo-logo itu berbentuk benda fisik yang dapat dilihat. Sedangkan brand mencakup keseluruhan baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, pengalaman dan asosiasi kan gitu ya. Sebagai contoh kayak manusia gitu ya. Jadi ini kalau logonya itu wajah, muka gitu ya. Nah itu tuh identitas itu adalah penampilan fisiknya termasuk logo, komunikasi dan perilaku. Brand itu adalah keseluruhan manusia, baik itu dari jiwa dan raganya, termasuk identitas, otomatis termasuk logonya juga gitu loh. Brand merupakan rangkuman nilai-nilai esensial dari entitas gitu ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Ini saya coba cepat aja tahapan membuat logo tuh, teman-teman bentuk diantaranya mulai dari riset dan analisa, thumbnails, komputer gitu ya. Kemudian juga kita melakukan review, pendaftaran merek kita melakukan sistem identitas dan produksi kan gitu ya. Nah ini kriteria logo, jadi harus unik, harus dapat mengakomodasi dinamika yang dialami oleh entitasnya dalam jangka waktu tertentu, kita atau bahkan mungkin selama mungkin gitu ya. Artinya logo itu harus bisa fleksibel dan tahan lama gitu kan ya. Kita bisa melihat misalnya kayak beberapa logo tuh yang apa yang berubah-berubah ya seperti kayak logo beberapa BUMN misalnya seperti logonya Garuda itu kan sempat berubah bentuk logonya ya. Kemudian juga logonya Pertamina itu juga udah berubah kan ya. Dari logo itu adalah berbentuk kuda laut yang apa? Kuda laut kembar yang saling berhadapan sampai kepada saat ini yang berbentuk logo P kan gitu ya. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman nanti saya coba share bahan ini di apa di grup ya. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada ininya ya. Oke, tadi kalau kita udah bicara apa mengenai logo gitu kan ya. Nah, sekarang kita bicara nih misalnya bagi kepada tadi yang perekonomian digital ya. Jadi dalam perekonomian digital itu pelanggan ini harus bisa difasilitate dan juga bisa di apa di empower, diberdayakan untuk bisa mengevaluasi dan juga bahkan mereka harus bisa meneliti janji dari brand positioning gitu loh. Dengan adanya transparansi terutama di sosial media ini mereka tidak bisa lagi membuat janji-janji sifatnya fake atau janji palsu yang dan juga tidak dapat dibuktikan atau bahkan tidak bisa teruji gitu loh. Nah, di sini kita dalam mengkomunikasikan brand secara konsisten dan juga positioning itu secara berulang itu sebagai kunci dari traditional marketing itu udah nggak cukup lagi gitu loh. Nah, karena apa? Karena di era disruption ini ya siklus hidup produk itu ya lebih pendek dan juga trennya itu cepat berubah gitu kan ya. Ya kan salah saat ini trennya tuh misalnya kepada makanan misalnya seperti contohnya seperti mie gacoan gitu ya. Ya apakah mie gacoan ini bisa bertahan lama itu belum tentu karena apa? Karena trennya kan cepat berubah gitu. Mungkin di 3 bulan lagi mungkin ada lagi yang lain misalnya seperti ramen gitu kan ya. Nah, jadi ini mereka ini harus cukup dinamis dan beradaptasi untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu gitu ya. Nah, tetapi yang harus tetap konsisten itu adalah karakter dari mereknya dan kode karakternya. Dan kode karakter itu adalah merupakan alasan keberadaannya. Jadi inti dari merek itu merupakan konsisten. Maka maka tuh apa penampakan luar itu bisa fleksibel gitu. Jadi intinya adalah konsistensi dalam apa dalam hal karakternya itu kan ya. Contohnya seperti kalau logonya Google tuh ya mungkin ya bisa berubah kan gitu ya, bisa berubah dari waktu ya, cukup sering kan perubahannya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat dari apa sorry. Bagaimana kita bisa apa memadukan peran apa 4P ke dalam komersialisasi 4C. 4P itu kan produk, price, promotion, place gitu ya. Nah, kemudian apa tuh 4C? 4C itu mulai dari co-creation, currency,
communal activation, dan juga conversation. Co-creation itu merupakan strategi pengembangan produk baru ya dengan melibatkan pelanggan di tahap awalnya terbentuknya gagasan dan memungkinkan juga konsumen atau pelanggan ini menyesuaikan dan mempersonalisasikan produk ataupun jasa yang lainnya sehingga menciptakan proposisi nilai yang sesungguhnya, nilai-nilai unggulan gitu kan ya. Nah, jadi ini pelanggan ini kita mulai libatkan dari sejak tahap awal terbentuknya ide atau gagasan gitu loh. Ya bisa misalnya melalui FGD, bisa melalui misalnya diskusi seperti FGD dalam kegiatan marketing research atau mungkin dalam dari survei yang kita lakukan gitu kan ya, atau mungkin pada saat kita lakukan yang namanya in-depth kita melakukan observasi di lapangan kita kan kita bertindak seolah-olah kita sebagai konsumen, sebagai teman mereka, kemudian kita bisa mendapatkan insight yang lebih dalam kan gitu ya. Makanya perusahaan itu akan selalu melibatkan pelanggan dari tahap awal pembentukan gagasan gitu ya. Co-creation atau mungkin juga sering juga disebut dengan produk gitu. Jadi ini produknya. Nah, kemudian currency, berarti ini harga. Jadi ini konsep penetapan harga di era digital ini juga berkembang dari harga yang standar menjadi harga yang dinamis. Jadi dalam penentuan harga yang dinamis ini, perusahaan bisa mengoptimalkan profitability dengan biaya yang berbeda pada setiap pelanggan yang didasarkan pada pola pembelian historis, jarak, maupun juga lokasi toko, dan juga aspek profil pelanggan lainnya. Jadi dalam era digital ini harga mirip dengan mata uang, jadi itu bisa berfluktuasi gitu. Bisa berfluktuasi sesuai dengan permintaan pasar, kan gitu ya. Lalu yang ketiga, communal activation atau konsep saluran yang berubah, atau misalnya kalau sini kita bicara mengenai place-nya gitu kan. Nah, dalam ekonomi berbagi, konsep distribusi yang paling ampuh itu adalah distribusi rekan ke rekannya, distribusi dari teman ke teman yang lain gitu. Nah, misalkan kita bisa membayangkan kalau pelanggan itu menginginkan produk dalam hitungan sekian menit di dunia saling terkoneksi, interconnected world gitu ya. Jadi pelanggan meminta akses ke produk dan jasa secara instan yang hanya dapat terlaksana jika teman-teman mereka itu berada di dekat mereka. Ini merupakan esensi dari aktivitas komunal kan gitu ya. Nah, kemudian conversation atau juga sering juga disebut dengan promotion. Jadi ini kita lihat migrasi dari 4P ke 4C tadi ya. Conversation jadi ini konsep promosi yang berkembang. Pelanggan dengan media sosial dapat melakukan respon terhadap pesan pemasaran. Nah, hal ini juga memungkinkan pelanggan berbicara mengenai tentang pesan pemasarannya ini kepada pelanggan yang lain sebagai bentuk penilaian pelanggan kan gitu ya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat dari proses pelayanan pelanggan ke pelayanan yang sifatnya pelanggan kolaboratif. Jadi kalau untuk praktek-praktek marketing tradisional itu sebelum membeli pelanggan diperlakukan seperti halnya kayak target gitu kan ya. Ya sekali memutuskan membeli mereka dianggap sebagai raja, ya kan. Perusahaan itu menunjukkan kepedulian tulus pada pelanggan dengan mendengarkan, merespon, dan juga secara konsisten menindaklanjuti ketentuan yang didikte oleh perusahaan, yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan pelanggan. Jadi ini personel itu bertanggung jawab dalam melakukan peran dan proses tertentu menurut pedoman standar prosedur yang sangat ketat kan gitu ya. Nah, tetapi di dunia yang saling terhubung ini, kolaborasi itu merupakan kunci. Kolaborasi terjadi ketika perusahaan mengundang pelanggan untuk bisa berpartisipasi dalam proses menggunakan layanan self-service kan gitu ya. Oke. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman, silakan. Monggo, silakan kalau ditanyakan. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti kita break dulu, kita break sebentar. Kemudian setelah habis break kita mungkin break sekitar 5 menit, 10 menit. Setelah itu kita sambung lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke
Oke, memadukan pemasaran tradisional dan juga digital. Jadi di tahap awal interaksi antara perusahaan dan pelanggan itu ya. Jadi ini tradisional marketing itu memainkan peran yang utama dalam membangun kesadaran merek dan juga minat. Di saat interaksinya berlanjut dan pelanggan menuntut hubungan yang lebih erat dengan perusahaan, jadi ini digital marketing itu menjadi semakin penting, yaitu dengan apa? Dengan mendorong tindakan dan juga penganjuran. Karena apa? Karena pemasaran digital itu lebih accountable dibandingkan pemasaran tradisional. Fokus pemasaran digital itu mendorong terciptanya hasil, sementara fokus pemasaran tradisional itu dalam memprakarsai interaksi pelanggan gitu loh. Oke. Ini perbedaan antara pemasaran digital dengan pemasaran konvensional ya. Jadi ini kalau pemasaran saya coba dikit lagi nih ya. Pemasaran digital itu pendekatannya lebih kepada connected marketing gitu ya. Konfirmasi komunitas pelanggan, klarifikasi merek dari karakter dan kode, pemasaran campuran terhubung, jadi ada co-creation, ada mata uang, aktivitas komunal, percakapan, dan juga komersialisasi. Nah, kemudian juga pelayanan pelanggan yang sifatnya kolaborasi kan gitu. Nah, kemudian pendekatan pemasaran sifatnya tradisional itu lebih kepada yang segmentasi dan penargetan sifatnya strategis, kemudian positioning dan diferensiasi merek. Kemudian juga pemasaran campuran taktis mulai dari produk, harga, tempat, promosi dan juga sales approach gitu ya. Dan juga layanan dan proses yang menciptakan ide ini merupakan perbedaan antara digital marketing dan juga pemasaran yang sifatnya konvensional kan gitu. Nah, nanti di sini nih ada yang namanya mulai dari apa yang tadi kita berubah dari AIDA menjadi 4A. Nah, ini akan saya jelaskan nanti setelah kita break gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin silakan monggo sebelum kita break. Silakan ada yang tanyakan. Nggak ada, Pak. Oke, kita break dulu ya teman-teman ya. Sebentar, sekarang nih jam 3 lebih 2 menit ya. Kita mau balik lagi jam 3.20 gitu ya. Oke. Oke, I'll see you around and don't go too far.